tentang orang yang jatuh ke dalam pembatal keislaman di zaman sekarang tidak mendapatkan udzur. Bagaimana jika ini digunakan seseorang untuk mengkafirkan pemimpin? Taib, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah permasalahan dan pembahasan yang sifatnya sensitif di zaman ini. Kaidah yang paling utama yakni jamaah di dalam yakni kita menyikapi, di dalam kita memvonis, di dalam kita menjustifikasi orang, lebih-lebih itu adalah pemimpin, itu ada al-hukmu ala dhawahir. Ini penting sekali. Al-hukmu ala dhawahir itu adalah kaidah pertama dan paling yang utama. Makanya kita bisa melihat ini jamaah dirahmati Allah, Rasulullah SAW marah besar kepada Usamah ketika Usamah itu membunuh seseorang yang telah mengucapkan yakni syahadatain. Ini kaidah pertama, nanti ada kaidah berikutnya sebenarnya, tapi ini kaidah yang seringkali dilupakan. Ya, seakan-akan hal ini diabaikan, padahal ini adalah landasan utama dalam kita menyikapi dan menghukumi yakni saudara kita, dia muslim apa enggak. Al-hukmu ala dhawahir. Nabi SAW yakni marah besar sampai kemudian menyampaikan kepada Usamah, apakah saya ini diperintah, apakah kita diperintah untuk bisa mendeteksi dan melihat isi hatinya? Wahai Usamah, kita enggak diperintah untuk itu, asalkan dia mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia adalah seorang muslim dan dia adalah saudara kita. Tapi bagi Usamah ketika itu enggak, ya Rasulullah. Ya, karena sebatas keyakinan dia merasakan, dia mengatakan demikian itu hanya untuk bisa mendapatkan yakni keselamatan ya nyawanya agar tidak dibunuh. Saya enggak terima, akhirnya saya bunuh, tapi mendapatkan apa? Teguran keras dari Nabi SAW. Dalam riwayat yang Nabi SAW pernah menuturkan, ya, yakni kita tidak diperintahkan untuk nuqib. Nuqib itu adalah untuk mengungkap isi hati dari seorang, yakni dari orang lain. Kita menghukumi orang lain itu adalah berdasarkan yakni dohirnya, berdasarkan yakni dohirnya. Itu adalah hukum yakni asal. Ya, tapi yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, bila mana terjadi pembatal yakni keislaman pada saudara yakni kita, ya, kita tidak boleh terburu-buru. Terutama kita adalah orang awam. Ya, karena berkaitan dengan takfir ini adalah permasalahan yang benar-benar sensitif. Bukan hanya sensitif, takfir ini adalah permasalahan yang begitu urgent dan itu tidak diserahkan kepada setiap individu. Ya, itu bukan tugas untuk setiap manusia, bukan tugas untuk setiap muslim. Bayangkan kalau seandainya penerapan ini kemudian diserahkan kepada setiap muslim, apa yang terjadi? Ya, kemarin ya lihat saudara kita itu maaf masuk kuburan kemudian kok jungkuk-jungkuk lah dia kafir. Ya sudah selesai ini. Besoknya lagi dia gantian lu. Kenapa? Kemarin saya lihat kamu juga kafir. Lah rancu di sini nantinya. Makanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah kemudian kaidah yang ketiga, ya, dalam masalah yakni takfir kita dibolehkan. yakni asalkan kita mentakfirkan secara mutlak. Yani misalkan ada, kita tahu dia seorang muslim Ustaz, tapi subhanallah dia percaya dengan ilmu gaib mi'ah fil mi'ah, pokoknya 100%. Apa kemudian kita bisa mengatakan dia kafir? Kalau seandainya kita belum tahu, belum bisa mendapatkan sedetail mungkin informasi bahwasanya dia itu percaya dengan ilmu gaib, berita tersebut, yang seharusnya kita bijak dalam menyikapinya. Kita katakan dengan mengatakan takfir secara mutlak, siapapun orang yang percaya perkara gaib, maka dia adalah telah kafir, tanpa menyebutkan secara inisial atau muayyan. Dan ini adalah sikap kita sebenarnya. Karena orang-orang yang berhak untuk memutuskan hal itu semua jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih adalah pemimpin kita. Ya, itu adalah orang-orang yang kredibel dalam urusan kita. Mereka adalah para ulama. Ya, bukan urusan kita. Apalagi kita pun nggak pernah bertatap muka. Kita pun nggak pernah mengatakan langsung berdakwah kepada si empunya atau barangkali si pemimpinnya. Kita nggak pernah. Kok ujuk-ujuk kemudian langsung kita bisa memberikan vonis kepada mereka. Dan hati-hati dengan ini semua. Allah taala a'lam bisawab, itu barangkali adalah masih kaidah ringan saja. Intinya al hukmu ala dhahir itu yang pertama, artinya kita bangun husnudon, bukan kemudian ini adalah bagian dari konsepnya dan metodenya murjiah, tidak, tapi ini adalah pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus benar-benar selektif dalam mendapatkan berita.
Dan yang ketiga, boleh kita mengkafirkan asalkan itu adalah dengan mutlak, ya. Misalkan siapapun yang menyembah selain Allah maka dia kafir, nggak ada masalah, tanpa menyebutkan inisial terlebih dahulu, ya. Dan kita harus tahu bahwasanya takfir secara inisial, secara khusus, secara orang-orang tertentu itu bukan diserahkan kepada setiap person dari kaum muslimin. Mudah-mudahan bisa difahami.